Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Maulana, seorang mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan PHP ke dalam basis data yang terintegrasikan dalam pengisian basis data yang ditampilkan dalam bentuk website sederhana. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang tema yang dibawakan, juga hasil serta beberapa aspek lainnya, terutama pada pembuahan kode ataupun script yang diterapkan pada proyek kali ini gitu ya. Dan di sini tentunya ketika kita menggunakan koneksi dari basis data, maka kita perlu untuk mengaktifasi exam atau suatu model framework yang memiliki Apache, MySQL, Fuzzy Library untuk melakukan akses terhadap basis data yang ingin kita buat dan juga terapkan dalam program ini ya teman-teman. Jadi pertama-tama sebelum melakukan penyesuaian script dan lain sebagainya, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah yaitu pembuatan persiapan bahan meliputi pembuatan basis data terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi pada awalnya proses ini didasari oleh dengan pengisian basis data yang dapat dilakukan namun di luar dari platform PHP gitu. Tapi kita bisa mengisinya di dalam konteks website. Sehingga hal yang perlu jadi fundamental adalah ketika kita membuat basis data baru dengan judul latihan 8, lalu membuat satu table gitu ya yang berisi beberapa aspek. Yang pertama ada ID, kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Ini adalah aspek-aspek yang akan diterapkan dan juga dimasukkan nantinya sesuai dengan pembubuhan kecamatan apa yang ingin kita masukkan. Dan ini pertama ada Moyudan, Minggir, Segan, Godian, dan Gamping untuk dasar tabel utamanya. Lalu kemudian ada Sinduadi, Catur Tunggal, Denggung dengan ID 16, 17, 18 itu sebagai isian yang telah diberikan pada website yang telah saya bangun gitu. Jadi penerapan ini juga lanjutan dari proses sebelumnya, yaitu dengan pengenalan PHP, dengan adanya pemberian gambaran umum mengenai pembuatan tabel dalam hal PHP. Kemudian di sini kita memberikan beberapa penyesuaian dengan adanya ID yang dijadikan primary key, kecamatan ini dengan tipe data teks gitu ya, longitude, latitude dengan float atau double, luas juga diterapkan di sini dengan beberapa penyesuaian juga jumlah penduduknya juga sama gitu ya. Lalu eh, secara lebih lanjut basis data ini dapat dikoneksikan melalui beberapa fitur di dalam bagian indeks eh, di bagian indeks HTML gitu ya. Dan sejatinya indeks HTML ini digunakan untuk melakukan tampilan visualisasi visualisasi utama dari si program atau project yang dikerjakan gitu. Jadi ada form input data kecamatan, di bagian ini ada input juga ya. Ini input untuk melakukan penambahan data pada bagian-bagian tertentu yang terdapat pada basis data dan juga ada indeks yang menampilkan notifikasi di akhir di bagian setelah pengisian data berlangsung. Nah, titik di mana kita dapat melakukan koneksi ataupun perhubungan daripada basis data ke data proyek ada di bagian input PHP yang terdapat dalam folder input, di mana kita bisa melihat di bagian ini terdapat penyesuaian setting MySQL. Ini juga sebagai cara utama dalam kita untuk menyesuaikan gitu kan antara web dengan basis data sehingga kita di bagian website itu dapat mengakses server localhost, username root, dan basis data latihan 8 yang telah dibuat. Kemudian create connection-nya ini ditampilkan juga dalam bentuk $con gitu kan dengan my new MSQLi atau MSQLi gitu kan. Kemudian dicek connection-nya dengan iterasi if, terus jika memang gagal nanti ada message bahwa koneksinya gagal gitu kan. Terus prepare statements untuk
keamanan nantinya, terus ini ada beberapa metode yang diterapkan. Namun intinya pada bagian input ini kita perlu untuk mengkoneksikan antara basis data yang kita punya dengan website yang akan kita bangun seperti itu. Kemudian di sini terdapat penambahan beberapa hal. Sebenarnya ini juga bukan hal yang cukup esensial untuk dilakukan. Namun ketika website ataupun peta itu berkaitan dengan adanya estetika dan juga interaktivitas yang dapat dilakukan dalam website tersebut, maka saya menambahkan beberapa fungsi dan juga beberapa ini CSS ya, tampilan CSS melalui Gemini Code, sehingga ini kita bisa melakukan penambahan opsional gitu ya, nanti agar nantinya dapat dilakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga di generate melalui Gemini aja akhirnya gitu loh. Jadi pada akhirnya input PHP ini nanti akan menampilkan sebuah formulir gitu ya, sebuah tampilan formulir yang nantinya bisa kita isi dan juga bisa kita lakukan penyesuaian terhadap basis data yang akan dibuat. Ini juga ada tampilan indeks HTML. Ketika tadi input PHP dalam folder input itu berbentuk form pengisian, maka untuk indeks ini berbentuk form tampilan, tampilan utama yang terdapat di dalam project yang telah kita bangun. Dan ini juga sama, nanti ada form input data yang menampilkan utamanya itu table, kemudian diisi dengan beberapa CSS dan juga JavaScript gitu ya. Dan terakhir ini index.php yang di luar untuk menampilkan notifikasi di akhirnya, sehingga nanti database-nya ini bisa di tampilkan juga dan dikembalikan lagi ke bagian utama sebagai bagian yang menghubungkan antara halaman indeks ke halaman indeks HTML sebagai halaman utama. Ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada penambahan beberapa hal ya. Pertama ada di bagian tampilan visualnya gitu ya. Ini yang versi dark. Jadi kita ganti dengan versi yang lebih terang juga. Jadi kita sesuaikan. Dan ini mungkin bukan tampilan web yang ideal karena seharusnya tabel ini bisa turun sedikit ke bawah sehingga kita bisa melakukan hal interaktif di bagian peta di belakang sini. Kita lihat petanya sebagai background gitu ya. Kemudian ini ada beberapa kacamatan yang sudah ada di awal itu hingga gamping, dan kita kemudian tambahkan ID 16, 17, 18 yang berisikan si 2D, catur tunggal dan dengung dengan koordinat-koordinat yang sesuai dan juga luas kilometer yang disesuaikan pula. Dan ini pada akhirnya dapat menjadi tampilan utama dari penyesuaian basis data yang diberlakukan pada integrasi PHP dan basis data tersebut. Kemudian kita lihat lagi input data baru, ini kita bisa menampilkan ya. Misal kita pilih yang sudah ada, atau jangan yang sudah ada deh, kita coba cari bagian mana ya. Misal eh, Kelurahan Maguwo, Kecamatan Maguwo Harjo. Menjauh dengan longitudenya kita sesuaikan aja bebas berapa gitu ya. Tadi itu juga sama, luas kilometernya juga kita bebas saja. Cuma kita nanti kita sesuaikan aja, dan ketika disubmit maka akan muncul ketampilan selanjutnya, yaitu database yang ditambahkan ini tampilan yang indeks PHP tadi, dan ini juga sama bisa dinyalakan mode terang dan mode gelapnya. Dan lalu ketika kembali ke halaman lama maka akan kembali ke halaman indeks HTML gitu ya. Dan ini akan muncul di bagian bawahnya Maguwo Harjo, namun tidak tampil di sini untuk titik pointer dari titiknya karena latitude ataupun koordinat dan serta isi-isinya itu masih belum sesuai dengan titik Maguwo Harjo berada gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh ya, dan satu lagi, ketika kita pengisian luas kilometer dan jumlah penduduk, ini telah diatur juga bahwasannya yang bisa diisikan hanyalah angka dan tidak bisa diisikan dengan isian-isian yang tidak valid, sehingga itu juga dapat disesuaikan dalam penerapannya di website, terutama dalam integrasi antara PHP dan juga project basis data. Seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.